Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian, Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kacang tanah di Desa Kelian, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah EPP dengan nama anggota Dimas Bayu dengan NIM 200 321100123, Nuri Lestari dengan NIM 200 321100058, Sofi Uljana dengan NIM 200 321100062, Mita Rahma dengan NIM 200 321100075, dan Rahmadila M. Gozenda dengan NIM 200 321100082. Baik, langsung kepada materinya. Yang pertama ada pendahuluan. Desa Keleyan merupakan daerah penghasil kacang tanah yang ada di Bangkalan. Pengolahan kacang tanah yang dilakukan oleh petani Desa Keleyan belum ada perlakuan khusus untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor produksi, tingkat efisiensi teknis, serta untuk mengetahui faktor inefisiensi yang mempengaruhi produksi kacang tanah di Desa Keleyan. Next. Metode. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dengan menggunakan 32 petani responden yang diambil secara purpose sampling. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung terhadap petani, sedangkan data sekunder diambil dari literatur jurnal artikel. Metode analisis data berupa analisis regresi linear berganda dengan model fungsi produksi Cobb-Douglas Stochastic Frontier. Variabel faktor produksi yang digunakan yaitu luas lahan, benih, pupuk, kandang, tenaga kerja. Sedangkan variabel faktor inefisiensi meliputi umur, pendidikan, pengalaman bertani, dan tanggungan keluarga. Bentuk dari fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu Y sama dengan AX1, BX2, CX3, DX4. Kemudian fungsi tersebut dilenkan dengan persamaan len Y sama dengan len A plus len BX1 plus C len X2 plus D len X3 plus E len X4. Di mana Y yaitu hasil produksi kacang tanah, X1 luas lahan, X2 penggunaan benih, X3 penggunaan pupuk kandang, X4 penggunaan tenaga kerja, sedangkan BED yaitu elastisitas output dan input yang digunakan. Next. Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis kacang tanah dapat menggunakan model persamaan yaitu MIO-I sama dengan delta 0 plus delta 1 Z1 plus delta 2 Z2 plus delta 3 Z3 plus delta 4 Z4 plus IIT. Dengan keterangan MIUI yaitu efek inefisiensi teknis, delta 0 konstanta, Z1 umur petani, Z2 tingkat pendidikan, Z4 pengalaman bertani, Z4 jumlah tanggungan keluarga, EIT yaitu error term. Kemudian untuk mendapatkan nilai inefisiensi usaha tani kacang tanah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TEI yaitu YI per EXP kali XT beta sama dengan EXP beta X1 beta dikurangi mu T per EXP X1 beta sama dengan EXP min mu T. Di mana TEI yaitu tingkat inefisiensi teknis petani, YT jumlah produksi petani ke I dengan satuan kilogram, X yaitu input produksi, E parameter input produksi, mu T random variable, I input ke I. Di mana nilai
efisiensi teknis antara 0 sampai dengan 1, usaha tani kacang tanah semakin efisien apabila TM mendekati 1 dan semakin tidak efisien apabila mendekati angka 0. Nah, untuk hasil yang pertama yaitu karakteristik petani kacang tanah di Desa Kelean, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, di mana jumlah responden pada penelitian ini yaitu 32 responden. Dari 32 responden tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, di mana karakteristik tersebut dapat mempengaruhi tingkat produktivitas petani kacang tanah. Karakteristik dari petani tersebut diantaranya usia, pendidikan, pengalaman bertani, dan jumlah tanggungan keluarga. Dari 30 responden, 54% berada pada usia produktif dan 46% diantaranya pada usia tidak produktif, yaitu di atas usia 50 tahun. Di mana semakin tua petani, kemampuan fisik dan pikiran mereka dalam menjalankan usaha tani kacang tanah akan menurun. Melihat dari segi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani kacang tanah di Desa Kelean telah mencapai tingkat pendidikan yang memadai. Sekitar 47% memiliki pendidikan sekolah dasar, dan 41% pendidikan SMP, 13% pendidikan SMA. Menurut teori, semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin besar pengetahuan dan keterampilan petani dalam menjalankan usaha taninya, terutama dalam hal teknologi dan manajemen budidaya. Faktor pengalaman berusaha tani juga berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam menerapkan input produksi. Berdasarkan pengalaman, maka diketahui rata-rata pengalaman berusaha tani kacang tanah sampai 20 tahun sekitar 38%. Semakin lama pengalaman berusaha tani, maka petani semakin banyak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan usahanya. Jumlah tanggungan keluarga petani dengan persentase tertinggi adalah 6 keluarga dengan tanggungan kurang dari 4 orang, sekitar kurang dari 56%. Tanggungan keluarga petani tergolong dalam kategori rumah kecil. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani karena pengeluaran rumah tangga secara otomatis lebih tinggi. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga petani, maka semakin tinggi pula pengeluaran petani. Lalu selanjutnya tabel kedua adalah hasil analisis fungsi produksi kacang tanah menggunakan metode MLA. Berdasarkan hasil tabel di atas, diketahui bahwa dari 4 variabel yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh yang positif, terkecuali variabel luas lahan dan juga variabel benih, yang memiliki pengaruh negatif terhadap produksi kacang tanah. Pada tabel 2 di atas dapat dilihat faktor yang berpengaruh signifikan pada alfa sama dengan 0,10 terhadap peningkatan produksi kacang tanah, yakni pupuk kandang, benih, dan juga tenaga kerja. Sedangkan variabel luas lahan memiliki pengaruh yang signifikan pada produksi kacang tanah pada alfa sama dengan 0,01. Para petani Desa Kelean menggunakan pupuk dan juga benih sesuai dengan ukuran lahan yang mereka miliki. Sehingga dalam kasus ini tidak terdapat variabel yang tidak signifikan. Faktor yang berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap produksi kacang tanah Desa Kelean, yakni pupuk kandang dan juga tenaga kerja. Hal ini menjelaskan bahwa penambahan jumlah pupuk kandang dan tenaga kerja akan meningkatkan produksi kacang tanah. Sedangkan faktor yang berpengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap produksi kacang tanah, yakni benih dan juga luas lahan, di mana jika luas lahan ini ditambah 1%, maka produksi kacang tanah akan menurun sebesar 0,00000132%. Begitu juga dengan variabel benih. Apabila benih kacang tanah ditambah sebesar 1%, maka produksi kacang tanah akan menurun sebesar 0,00000295%. Secara parsial, luas lahan dan benih berpengaruh negatif terhadap produksi kacang tanah. Hal ini menandakan pada temuan penelitian ini, di mana lahannya semakin luas, maka produksi kacang tanah akan menurun. Begitu sebaliknya, semakin menurun luas lahan, maka dapat meningkatkan produksi kacang tanah. Hal ini dikarenakan petani pada Desa Kelean memanfaatkan lahannya dengan sistem tumpang sari, yaitu menanami komoditas jagung dan kacang tanah.
Sehingga dari segi nutrisi, penyakit, dan hama, pengelolaan gulma kedua komoditas tersebut membutuhkan pengelolaan yang berbeda. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka hasil panen kedua komoditas tersebut tidak maksimal. Nah, lanjut. Baik, yang selanjutnya itu ada hasil analisis tingkat efisiensi teknis usaha tani kacang tanah di desa kalian. Dapat dilihat pada tabel tersebut, pada tingkat efisiensi teknis berada di tingkat 0,61 sampai lebih dari 90, yang mana pada tingkat 0,61 sampai 0,70 terdapat 9 orang petani dengan tingkat persentase 28%. Pada tingkat efisiensi 0,71 sampai 0,80 terdapat 14 petani dengan tingkat persentase 44%. Dan pada tingkat efisiensi 0,81 sampai 0,90 terdapat 1 petani dengan persentase 3%, dan tingkat efisiensi lebih dari 90 terdapat 8 orang petani dengan persentase 25%. Sehingga dengan jumlah responden yang dipakai yaitu dengan 32 diperoleh rata-rata sebesar 0,78. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pada efisiensi teknis usaha tani ini sudah menunjukkan bahwa usaha tani kacang tanah di desa kalian ini sudah efisien karena sudah lebih dari 70%. Dan rata-rata tingkat efisiensi teknis usaha tani kacang tanah masih bisa ditingkatkan untuk mencapai batas frontier yaitu sebesar 22% karena hasil analisis di atas menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi teknis usaha tani kacang tanah yaitu 0,78 yaitu atau sebesar 78%. Peningkatan efisiensi teknis dapat dilakukan dengan meningkatkan input produksi usaha taninya dan juga memanfaatkan luas lahan dengan satu jenis komoditas sehingga tidak ada persaingan nutrisi, menggunakan benih unggul, mengoptimalkan penggunaan pupuk kandang, dan meningkatkan pemuatan tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu tabel hasil analisis faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis usaha tani kacang tanah di Desa Kalean, Kecamatan Soja, Kabupaten Bangkalan. Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi inefisiensi produksi kacang tanah yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh signifikan adalah umur dan tanggungan keluarga. Faktor tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap inefisiensi teknis usaha tani kacang tanah. Hal ini dapat diartikan berdasarkan fakta di lamanya pendidikan berpengaruh signifikan karena meskipun rata-rata pendidikan petani di Desa Kalean merupakan lulusan SD 1-6 tahun, dan produksi kacang tanahnya masih tergolong tinggi. Faktor selanjutnya yang berpengaruh signifikan terhadap inefisiensi teknis usaha tani kacang tanah yaitu pengalaman. Hal ini dikarenakan lamanya pengalaman petani, dan petani di Desa Kalean mendapatkan penyuluhan pertanian sehingga lamanya pengalaman dapat mempengaruhi produksi kacang tanah. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap inefisiensi yaitu umur dan jumlah tanggungan keluarga. Hal tersebut tidak berpengaruh pada peningkatan produksi karena produksi kacang tanah masih tinggi. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu usaha tani kacang tanah di Desa Kalean pada perhitungan efisiensi teknis telah efisien. Produksi kacang tanah secara nyata dan positif dipengaruhi oleh penggunaan pupuk kandang dan tenaga kerja. Sedangkan luas lahan dan benih berpengaruh negatif yang disebabkan karena sistem pertanian yang digunakan yaitu lahan tumpang sari dengan penanaman dua komoditas, yaitu jagung dan kacang tanah. Selain itu, faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi teknis usaha tani kacang tanah adalah pendidikan, pengalaman dan pengalaman bertani. Efisiensi teknis dapat meningkat apabila usaha tani dikerjakan oleh petani usia produktif dan disertai pelatihan dan pendampingan yang intensif. Sebab pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan petani. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kacang tanah di Desa Kalian, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.